Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Galatia 6 ayat 1-10. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah berbuat baik kepada saudara-saudara. Kata saudara-saudara di sini adalah dari ayat 1 mengacu kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Sebagian besar dari ayat-ayat yang kita renungkan kali ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas kita kali ini ada 3, Galatia 6 ayat 10 dan 2, serta Galatia 5 ayat 14. Ketiga ayat ini saling berhubungan satu sama lain, menerangkan tema kita kali ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan yang ada di Galatia 5 ayat 14 ini difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 39 yang adalah salah satu dari hukum Kristus. Merangkai ketiga ayat ini bersama, tema kita berbuat baik kepada saudara-saudara adalah karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Yang mana di dalam hukum Kristus itu, Kristus menghendaki kita, pengikut-pengikutnya, untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Salah satu bentuk mengasihi ini adalah berbuat baik pada saudara-saudara. Kita tahu dari ayat 1 bahwa saudara-saudara di sini adalah sesama pengikut Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara seiman. Untuk memahami pasal 6 dengan sejelas-jelasnya, kita harus terlebih dahulu memahami pasal 5. Dengan memahami pasal 6 dan pasal 5 ini, kita mengetahui bahwa saudara-saudara yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah mereka yang hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Sebagaimana di Galatia 5 ayat 24 dan 25 yang merupakan ayat kacamata kita. Artinya ayat yang kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat lainnya yang sedang kita renungkan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mengapakah firman Tuhan menghendaki kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, berbuat baik kepada saudara-saudara seiman? Dari konteks Alkitab secara keseluruhan dan dari konteks surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, kita mengetahui bahwa tujuan dari nas kita ini, tujuan dari surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, tujuan dari seluruh Alkitab, artinya tujuan dari seluruh pengikut Tuhan Yesus, artinya tujuan dari seluruh umat Tuhan adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat-ayat emas kita kali ini, khususnya di pasal 6 ayat 2, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Secara tersirat kita mengetahui bahwa mereka memenuhi hukum Kristus karena mereka menghendaki memuliakan Kristus. Perihal memuliakan Kristus ini juga terlihat secara tersirat dari ayat kacamata kita.
mereka yang adalah milik Kristus haruslah memuliakan Kristus. Mereka yang hidup oleh Roh Kudus Kristus, pastilah memuliakan Kristus. Dari nas kita kali ini, kita akan merenungkan 3 macam perbuatan baik, yaitu yang ada di ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Kita akan melihat nuansa perbuatan-perbuatan baik ini dari kacamata manusia pada umumnya dan dari kacamata pengikut Yesus, yaitu mempergunakan Galatia 5 ayat 24 dan 25 tadi. Untuk mudahnya, ketiga perbuatan baik itu adalah memimpin orang ke jalan yang benar dari ayat 1, bertolong-tolongan menanggung beban dari ayat 2, membagi yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran dari ayat 6. Dari sudut pandang manusia pada umumnya, jika seseorang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang berupa orang termaksud memimpin orang lain yang sedang berada di jalan yang tidak benar menuju ke jalan yang benar, menolong orang lain yang sedang menanggung beban berat sehingga orang yang ditolong itu tidak lagi menanggung beban berat, membagikan atau memberikan sesuatu yang ada pada diri seseorang kepada orang yang memerlukan sesuatu itu, maka si orang yang melakukan perbuatan atau pekerjaan memimpin, menolong, membagi, memberikan tadi bisa dikatakan adalah orang yang saleh. Dan dari sudut pandang manusia pada umumnya, si yang bersangkutan ini akan berkata kepada dirinya sendiri atau bahkan kepada orang lain, inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan nas ini sebagaimana nas ini ditulis di Alkitab, yaitu supaya seseorang bisa menjadi orang yang saleh, yang mana kesalehan si orang ini didapatkannya dengan yang bersangkutan melakukan perbuatan atau pekerjaan tertentu atas kemampuan si orang yang bersangkutan ini sendiri. Mempergunakan kacamata Galatia 5 ayat 24 dan 25, yang mana dari kacamata ini si orang yang bersangkutan tadi adalah saudara-saudara yang sudah lahir baru, karena yang bersangkutan adalah milik Kristus sebagaimana di pasal 5 ayat 25. Saudara-saudara ini menghidupi buah roh. Kita mengetahui ini dari pasal 5 ayat 24. Dari ayat 24 ini juga kita mengetahui yang bersangkutan itu adalah saudara-saudara yang taat pada firman Tuhan. Dari kacamata yang adalah ayat 24 dan 25 ini, maka ketiga perbuatan baik itu menjadi sebagaimana yang ada di nas kita. Dari ayat 1, memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dari kacamata ayat 24 dan 25 ini, secara tersirat kita melihat bahwa hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat memimpin seseorang ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan, yaitu jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat membuat seseorang hidup di dalam roh kelemah lembutan. Artinya, perbuatan atau pekerjaan memimpin ini dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Dari ayat 2, bertolong-tolongan menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus, mempergunakan kacamata ayat 24 dan 25 ini secara tersirat kita melihat bahwa hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat membuat seseorang memenuhi hukum Kristus. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun
di dunia ini yang bisa memenuhi hukum Kristus dengan kekuatannya sendiri. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, maka orang yang bersangkutan tidak mungkin bisa memenuhi hukum Kristus. Artinya, perbuatan, pekerjaan, menolong, menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus itu dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan. Dari ayat 6, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran, mempergunakan kacamata ayat 24 dan 25 ini, secara tersirat kita mengetahui bahwa hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat membuat, yang dapat memampukan seseorang untuk membagikan, untuk memberikan segala sesuatu, seluruhnya yang ada padanya. Artinya, perbuatan, pekerjaan, membagi, memberi segala sesuatu itu Roh Kudus Tuhanlah yang mengerjakan. Dengan memahami bahwa ketiga perbuatan baik ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus Tuhan, maka si yang bersangkutan, si saudara-saudara yang adalah milik Kristus ini, atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, pasti berpikir bahwa tujuan dari nas ini bukanlah untuk membuat seseorang menjadi saleh, namun tujuan dari nas ini adalah demi kepentingan pribadi yang dilayani oleh Roh Kudus itu. Yang dari renungan kita di awal-awal tadi dan dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa kepentingan yang dilayani di sini adalah kepentingan Tuhan Allah Bapa di surga, yaitu untuk Tuhan dimuliakan. Dengan demikian, mempergunakan kacamata ayat 24 dan 25, si orang yang bersangkutan ini, yaitu si saudara-saudara yang adalah milik Kristus ini, mengetahui dengan pasti bahwa tujuan dari nas kita ini, tujuan dari perbuatan-perbuatan baik ini adalah Tuhan dimuliakan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Mereka yang mempergunakan kacamata ayat 24 dan 25 ini dengan jelas akan melihat bahwa di dalam perbuatan-perbuatan baik ini yang kudus, yang soleh, bukanlah manusianya. Yang kudus, yang soleh adalah Tuhan. Dan karena Tuhan melalui Roh Kudusnya bekerja di dalam seseorang yang adalah pengikut-pengikut Kristus, maka kita semua pengikut-pengikut Kristus memperoleh kekudusan, memperoleh kesalehan yang adalah milik Kristus. Di dalam bahasa Inggrisnya, kekudusan, kesalehan yang adalah milik Kristus, milik Tuhan, yang kemudian diberikan kepada kita karena kita adalah milik Kristus, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, disebut God righteousness. Sedangkan kesalehan yang didapatkan melalui manusia melakukan pekerjaan dengan kekuatannya sendiri itu tadi di dalam bahasa Inggrisnya disebut man righteousness atau self-righteousness. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab, firman Tuhan adalah mengenai God righteousness, bukan self-righteousness atau man righteousness. Selanjutnya, mari kita renungkan lebih dalam sedikit saja mengenai ketiga perbuatan baik di nas kita kali ini. Untuk perbuatan baik memimpin orang ke jalan yang benar, dalam tanda kurung dalam roh lemah lembut, sebagaimana di Galatia 6 ayat 1, bagi mereka yang self-righteous, perwujudannya dapat berupa yang bersangkutan melakukan tindakan pekerjaan untuk
memperbaiki mereka yang dianggap oleh si yang bersangkutan ini hidupnya tidak benar. Yang biasanya di dalam rangka memperbaiki ini, si yang bersangkutan akan memiliki perasaan menghakimi atau menilai orang yang hidupnya tidak benar ini sebagai orang yang lebih rendah daripada yang bersangkutan. Yang akibatnya si yang bersangkutan ini dapat menonjolkan dirinya sendiri sebagai contoh orang yang hidupnya benar. Dengan demikian, si orang yang merasa dirinya benar ini menasehati orang yang dia anggap bersalah agar si orang yang bersalah ini mencontoh, meneladani langkah-langkah hidup dari diri si orang yang merasa benar ini. Sementara bagi mereka yang God righteous menghidupi kenyataan berikut, yaitu Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri si orang yang God righteous ini bekerja untuk memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dan si orang yang God righteous ini, yang dari renungan kita sebelumnya tadi, kita mengetahui bahwa si God righteous ini mengerti dan menghidupi kehidupannya berdasarkan iman bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam dia. Roh Kudus Tuhan mempergunakan dia sebagai alat Tuhan. Si God righteous ini akan selalu menghidupi Roh Tuhan bekerja melalui dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dengan si God righteous ini menghidupi kehidupan yang berlandaskan pada firman Tuhan. Kehidupan yang tidak mengontrol atau menghakimi sesama. Kehidupan yang tidak menonjolkan diri. Kehidupan yang hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Untuk perbuatan baik, bertolong-tolongan, menanggung beban, dalam tanda kurung untuk memenuhi hukum Kristus. Sebagaimana di Galatia 6 ayat 2, bagi mereka yang self-righteous, perwujudannya dapat berupa yang bersangkutan melakukan tindakan atau pekerjaan baik ini untuk memperoleh imbalan yang bisa berupa materi atau bahkan uang, untuk memperoleh pujian bahwa yang bersangkutan adalah orang kudus, adalah orang saleh. Bahkan untuk bisa masuk ke surga berdasarkan apa yang dia kerjakan untuk kebaikan orang lain selama dia berada di dunia ini. Sementara bagi mereka yang God righteous, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita semua, kita menghidupi kehidupan di mana kita mengimani dan menyadari penuh bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja mempergunakan kita sebagai alat Tuhan. Di dalam Tuhan melakukan perbuatan baik ini melalui kita, termasuk membuat sesama anak Tuhan bertolong-tolongan menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus. Kita yang seperti ini selalu menghidupi kehidupan yang berlandaskan pada firman Tuhan. Kehidupan yang tanpa pamrih. Kehidupan yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk perbuatan baik, membagi di dalam tanda kurung segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Sebagaimana di Galatia 6 ayat 6, bagi mereka yang self-righteous, perwujudannya dapat berupa yang bersangkutan melakukan tindakan pekerjaan dengan kemampuan dirinya sendiri, mungkin untuk memperoleh imbalan yang bisa berupa fasilitas, untuk memperoleh pujian bahwa yang bersangkutan adalah orang saleh, bahkan untuk masuk ke surga atas perbuatan baiknya sendiri tadi. Sementara bagi mereka yang God righteous,
Yang mana orang yang God righteous ini pasti mengetahui bahwa yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan orang yang memberikan pengajaran di dalam hal ini adalah akan firman Tuhan, adalah orang yang hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Kristus. Di Indonesia biasanya orang itu disebut sebagai hamba Tuhan. Si mereka yang God righteous ini, yang saya imani adalah kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, di dalam kita menghidupi kehidupan di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya melakukan perbuatan baik, membagi segala sesuatu yang ada pada kita dengan orang yang memberikan pengajaran firman Tuhan kepada kita. Kita akan menghidupi kehidupan kita hanya berlandaskan pada firman Tuhan. Kita menghidupi kehidupan kita dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita pada saat kita dipergunakan oleh Tuhan untuk membagi segala sesuatu yang ada pada kita dengan orang yang memberikan pengajaran itu, dan kita menghidupi kehidupan yang hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa poin penting berikut. Membaca Alkitab secara keseluruhan dengan seksama, secara tersirat kita mendapatkan bagi kita yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Perbuatan-perbuatan baik, termasuk memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, termasuk bertolong-tolongan menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus, termasuk membagi segala sesuatu yang ada pada kita dengan orang yang memberikan pengajaran firman Tuhan kepada kita, tidaklah harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena sebagaimana kita ketahui dari firman Tuhan bahwa keselamatan adalah atas kasih karunia Tuhan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia, kepada kita, hanya atas iman kita kepada Yesus Kristus, bukan atas kerja kita. Namun firman Tuhan secara tersurat dan tersirat juga menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh manusia, pengikut-pengikut Kristus. Meskipun Tuhanlah yang mengerjakannya melalui manusia, pengikut-pengikut Kristus itu. Artinya Tuhanlah yang memikul tanggung jawabnya, manusia pengikut-pengikut Kristus lah yang menjadi alat Tuhan untuk mengekspresikan perbuatan-perbuatan baik ini. Dan Tuhan melakukan hal ini melalui Roh Kudus Tuhan yang diberikannya untuk berada di dalam mereka yang sudah lahir baru, sehingga apa yang Tuhan kehendaki yaitu agar perbuatan-perbuatan baik ini terjadi di dalam kehidupan manusia, pengikut-pengikut Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, dengan Tuhan mempergunakan umatnya, Anda dan saya. Perbuatan-perbuatan baik ini terjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Poin terakhir, Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan mempergunakan umatnya, yaitu kita semua, untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu antara lain perbuatan-perbuatan baik tadi. Tuhan melakukannya dengan mempergunakan firman Tuhan, mempergunakan Alkitab. Sekarang mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa tujuan dari nas ini bukanlah mengenai menjadikan seseorang menjadi orang Kristen yang saleh, menjadi orang Kristen yang hebat, yang kudus. Tetapi tujuan dari nas ini, tujuan dari Alkitab adalah mengenai
menjadikan seseorang menjadi orang Kristen yang siap dipakai oleh Tuhan. Melalui Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya di dalam diri orang itu, sehingga orang itu hidupnya memuliakan Tuhan dan juga mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya hanya mempergunakan anak-anaknya, yaitu pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik ini, yang artinya termasuk untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Maka penerapan pertama adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Roh Kudus Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan semua perbuatan-perbuatan baik itu ada di dalam Anda. Dan sesudah Anda memiliki Roh Kudus Tuhan itu di dalam Anda, dan bagi kita yang sudah lahir baru, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan Roh Kudus, agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus Tuhan itu yang melakukan kehendak Tuhan itu, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bagi sesama anak-anak Tuhan Yesus, memohon lawatan, memohon jamahan dari Tuhan, termasuk mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, yang sudah didoakan tadi, berserah diri untuk diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk kita semua yang sudah lahir baru, berserah diri untuk dikuduskan oleh Tuhan hari lepas hari. Mengetahui pula bahwa hanya dengan kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi Alkitab, kita dapat menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon urapan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Termasuk di dalam firman Tuhan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus yang langsung difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, termasuk kita semua, melalui Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki kita semua untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Maka mengetahui akan amanat agung Tuhan Yesus ini. Penerapan ketiga yang adalah penerapan terakhir di dalam renungan kita kali ini adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon urapan dari Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan ini termasuk anak-anak Tuhan, kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus berdoa setiap hari dengan konsisten dan khusyuk, memohon urapan dari Roh Kudus
agar Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab kita menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk Tuhan memuliakan dirinya, termasuk untuk Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini melalui anak-anaknya ini, yaitu kita semua, maka kita semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.